Halo guys, buat kalian yang nonton video ini jangan skip dulu. Ini penting kali buat kawan-kawan yang berniat mau pergi ke Kamboja kan. Ini aku lagi di PT mana ini? PT Sawit di negara Kamboja. Jadi hari ini aku melarikan diri dari perusahaan di Kamboja. Kemarin aku ditawarkan suatu pekerjaan kan, tapi pekerjaannya ditipu aku. Nggak ada apa-apa sama sekali kan, nggak ada dikasih kerja. Malah kami banyak kawan-kawanku di sana masih dikurung, tapi aku udah melarikan diri. Ini lagi di jalan ini, entah mau kemana ini. Nanti nggak tahu apa ketahuan ini. Ini aku ketahuan ini nanti entahlah nyawa melayang. Yang namanya siapa Ani itu bawa berapa orang udahan ke Kamboja, nggak ditangkap sampai sekarang. Yang namanya Ani itu mana? Ini saya banyak loh korbannya dari Ani ini. Mana kita mana? Kita mulangin ratusan orang pulang ke Indonesia, tapi ribuan orang ke Kamboja. Ayo kita mikir dong. Kenapa kita dipulangkan 500, 600, yang berangkat ribuan? Ayo yang berangkat ribuan ini. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa? Edukasi sudah, tapi kenapa? Yaitu kita ingin membahagiakan bapak ibu, tapi bapak ibumu nangis, Rek. Bapak ibumu gak perlu ginjalmu didol. Bapak ibumu itu hamil kamu 9 bulan, besarin kamu. Basan mes gede, ginjalmu mau dol. Bukan kebahagiaan, ibumu, bapakmu gak butuh kayak ngono. Butuh kamu pulang sehat. Jadi sekali lagi, saya ingatkan, jangan percaya dengan media sosial yang memberikan janji-janji pekerjaan. Apalagi kamu nggak punya skill. Mana ini? Selalu saya ingatkan, ya salahnya Indonesia nggak punya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan kene. Oh bawa awakmu. Kamu itu ekspektasinya terlalu tinggi, pingin kerja di luar negeri untuk jutaan. Oh gak mampu, gendeng, Rek. Kalian sudah tahu seperti apa dan bagaimana kehidupan yang ada di luar sana. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, karena memang keadaannya seperti itu. Saya sudah lelah, capek. Saya itu lebaran, saya itu nggak mau ngobrolin masalah kasus. Saya itu udah nggak mau. Tetapi ini karena Banyuwangi, rumah saya sendiri. Saya mau tidak mau, saya harus turun tangan. Dan saya sudah menduga ini adalah ancaman. Teman-teman, saya sudah mengingatkan ya, yang nipu kita, yang menjajah kita itu bukan orang bule, bukan orang Cina, orang Londo. Yang menjajah kita itu wonge dewe. Wonge dewe. Orang kita sendiri. Jadi kita nggak usah suudon sama orang lain. Yang menjual Rizal ini itu orang sendiri. Kemungkinan besar tetangga sendiri, orang Banyuwangi sendiri, orang Jawa Timur sendiri, orang Indonesia sendiri. Karena yang merekrut Rizal ini orang Indonesia, yang mengajari Rizal buat paspor, yang membawa Rizal ke Kamboja itu orang Indonesia. Jadi yang jahat itu bukan orang luar. Ingat, yang jahat itu orang kita sendiri. Saya ingatkan sekali lagi, kapal itu tidak khawatir air yang ada di luar itu akan masuk di dalamnya. Tetapi yang masuk ke dalam itu adalah orang dalam sendiri. Yang membuat kapal Indonesia tenggelam itu karena airnya itu yang ngobok-ngobok itu orang dalam. Jadi orang luar nggak akan bisa menyakiti Indonesia. Orang Indonesia sendiri yang menyakiti orang Indonesia. Yang namanya siapa Ani itu bawa berapa orang udahan ke Kamboja, nggak ditangkap sampai sekarang. Yang namanya Ani itu mana? Ini saya banyak loh korbannya dari Ani ini. Mana kita mana? Kita mulangin ratusan orang pulang ke Indonesia, tapi ribuan orang semuanya tuh pada dipulangin. Dari Myanmar langsung transit ke Bangkok. Pas nyampe bandara ternyata visanya itu mati. Terus ngabarin sempet kan, bilang katanya ditahan 3-4 hari. Terus pas udah dapat 4 hari ternyata ngabarin lagi, taunya ditahannya 14 hari. Sampai sekarang nggak ada kabar. Udah semua temannya juga udah nggak bisa dihubungin, Miss. Semua temannya sudah nggak bisa dihubungin? Iya. Oke. Sampai sekarang udah nggak kontak, Miss. Katanya sih terakhir ngabarin ditahannya di KBRI. Nggak mungkin kalau ditahan di KBRI, dong. Iya. Kenapa kok nomor teleponnya semuanya suami saya dan teman-temannya tuh 7 orang itu udah nggak ada kabar lagi sampai sekarang, Miss. Oke, saya cerita ya. Dia berapa lama di sana, Dok? Di
kerjanya. Ah. Kerja sih baru ntar nih tanggal 15 bulan ini baru 3 bulan Miss. Oke, jadi di sana itu kalau masih ada di Ponpen atau kerja di mana-mana itu masih aman dong. Tetapi kalau sudah dibawa mobil pindah terus dibawa ke KK Park itu sebenarnya diambil organnya. Iya, jadi gini Miss, kan tadi awalnya dia kenapa dipulangin? Karena di perusahaannya katanya udah nggak aman, sering digerebek itu, ada penggerebekan. Jadinya dia disuruh pada pulang sama bos-bosnya. Enggak, Do, itu nggak disuruh pulang itu, Do. Itu nggak disuruh pulang, sayang. Itu kalau sering penggerebekan di tempat biasa itu dibawa di KK Park. Coba deh kamu ketik KK Park. Iya, tapi nih saya kirim ada fotonya Miss, foto terakhir dia di bandara. Dia kan sempat foto-foto kan bandara yang dia mau arah pulang ke sini. Ya, Halo? ya, saya percaya dengan omongan kamu. Tetapi kan kamu nggak tahu keadaan pastinya, Dok. Ini berdasarkan pengalaman orang-orang yang di luar sana. Saya sendiri juga nggak tahu. Jadi kalau sudah dipindahkan bawa mobil itu adalah eksekusi yang terakhir. Ya Miss, soalnya temennya itu Miss yang bilang yang bawa itu, yang ngajak suami saya itu bilangnya ini kita orang pada mau pulang ke Indonesia gitu Miss. Ya, mau dipindahkan ke KK Park. KK Park adalah tempat terakhir eksekusi buat para judul-judul dan scammer. Itu tempat apa Miss? Dia diperkerjakan lagi apa gimana itu? Enggak. Tanda tangan. Tanda tangan apa Miss? Pengambilan organ. Kamu ketik Sampai sendiri. gitu ya, Miss? Kamu ketik sendiri KK Park. Itu tempatnya apa? KK Park. Iya. Bahasa Inggrisnya KK Park. Iya. Jadi kamu ketik sendiri, saya tidak berani ngomong apapun karena kalau sudah dipindahkan, apalagi 1 bulan tidak memenuhi target, itu dipindahkan. Iya. Kamu paham nggak sih ya saya ngomong apa? Kamu paham nggak kira-kira? Ya paham sih, paham. Cuman terakhir temennya itu bilang katanya itu dia arah pulang nih, arah pulang ke sini. Sebentar, Dok, sebentar. Kamu sekarang nonton KK Park dulu.